Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala LPP RRI Semarang, Ibu Dr. Anda Krismarini MM, beserta jajaran struktural LPP RRI Semarang. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Gunawan Saptogiri SHMM, adik-adik para juara lomba yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan ini. Kita akan menyaksikan bersama penyerahan hadiah lomba bercerita dengan harapan tahun 2020 LPP RRI Semarang. Dan perlu kami ingatkan kembali, dari 363 peserta yang sudah masuk di LPP RRI Semarang, setelah kita ambil 50 peserta dan akhirnya kita mendapatkan 10 peserta terbaik yang sudah kita umumkan di hari Jumat kemarin. Dan juara 1 ada adik Elok di sini yang nanti akan mewakili LPP RRI Semarang untuk maju ke tingkat nasional. Kita kembali umumkan untuk juara, kita sebut hasil penilaian Dewan Juri dalam lomba bercerita dengan harapan tingkat LPP RRI Semarang yang sudah diselenggarakan tanggal 18 hingga 19 Agustus 2020. Ini adalah sebagai berikut. Terbaik yang pertama, juara pertama, Adik Elok Sekar Kinasih, SD Negeri Lamper Kidul 02 Semarang, dengan nilai 914. Kita beri tepuk tangan untuk Adik Elok. Adik Elok kebetulan ada di sini ya, adik-adik semua. Ini Adik Elok terlihat juga di kamera. Kemudian juara yang kedua, ini Adik Sesa Ramadhani Nalista dari Madrasah dari MI Negeri 2 Jepara. Ada? Mana ya? Dada-dada saya? Tangannya sudah, tadi belum, J. Kemudian ada Eurfrasia Finita Nareswari dari SD PL Bernadus sebagai juara ketiga. Mana ya ada Eurfrasia? Sudah melambaikan tangan. Kemudian juara keempat, ini lumayan jauh, dari MI Istiqomah Sambas Purbalingga, Razita Sibra Azizi. Baik, sudah melambaikan tangan. Juara kelima, Faid AB Tanaya dari SD Kristen Terang Bangsa Semarang sebagai juara harapan kedua. Ada, Sen? Sudah. Kemudian sebagai juara harapan ketiga, Kanya Acintia Lituhayu dari SD Kristen 1 YSKI. Diwakili tadi. Kemudian ada Niputu Kirana Sinta Devi dari SD Negeri Lamper Kidul 02 Semarang. Tadi diwakili sama mamanya. Kemudian yang ke-8, Arasya Rahmania Yusuf, SD Negeri Sekara 01 Semarang. Ada ya. Yang ke-9, Eleanor Sabia Kalya Prayitno, SD Negeri Miroto Semarang. Sudah melambai. Dan yang ke-10 adalah Nasya Alyasari, SD Negeri Mukti Harjolor Semarang. Ada juga ya. Baik. Juara yang pertama, juara 1 hingga juara harapan ketiga, ini mendapatkan trofi, piagam, dana apresiasi, dan gift dari mitra kerja. Kemudian untuk ranking 7 hingga 10 mendapatkan trofi dan gift dari mitra kerja. Seluruh peserta ini mendapatkan voucher dari Transmart Majapahit. Juara 1 mewakili LPP RRI Semarang maju ke tingkat nasional. Dan 10 rekaman audio cerita terbaik ini akan diupload dan
sudah dimasukkan ke audio library untuk disiarkan oleh RRI seluruh Indonesia. Seluruh naskah peserta menjadi milik RRI dan akan dibukukan oleh Direktorat Program dan Produksi LPP RRI. Hadiah lomba adik-adik ini bisa diambil di RRI Semarang mulai hari ini, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya. Baik, itu tadi Ibu Rismarini yang kami sampaikan berkaitan dengan adik-adik yang sudah menjadi juara 1 hingga 10. Dan selanjutnya kami persilahkan Bapak Gunawan Sabto Giri SHMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak. Halo, Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala LPP RRI Kota Semarang dan segenap panitia Lomba Bercerita dengan Harapan. Dan juga para pemenang Lomba Bercerita dengan Harapan. Wabil khusus JN Lampir Kidul ini nanti akan mewakili dari RRI Kota Semarang untuk maju ke tingkat nasional. Yang pertama, saya mengapresiasi terhadap kegiatan ini. Di masa pandemi COVID ini ternyata RRI masih bisa melakukan kegiatan yang paling tidak memberikan wadah pada siswa-siswa untuk mengembangkan bakatnya, terutama di bidang bercerita. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada RRI Kota Semarang dan juga saya ucapkan selamat kepada pemenang lomba dari juara 1 sampai 3 dan juga juara 8. Dan tentunya kepada anak saya, adik Elok, dari SDN Lampir Kidul, yang sudah menjadi juara 1, yang nantinya akan mewakili RRI Kota Semarang ke tingkat nasional. Saya yakin betul, pasti ini nanti harus dipersiapkan untuk maju ke tingkat nasional. Dan saya selalu berdoa, mudah-mudahan adik Elok ini nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik di tingkat nasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gunawan. Selanjutnya sambutan penutupan oleh Kepala LPP RRI Semarang kepada Ibu Dr. Anda Krismarini MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sehat untuk semua, saudara semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Gunawan. Yang saya hormati para pejabat struktural yang hadir di ruangan ini, panitia, dan yang paling saya banggakan, Mbak Elok, sang juara, yang mewakili 363 peserta yang hari ini katanya ceria sekali karena menjadi juara pertama ya. Dan kemudian ibu yang mendampingi. Ada ibu gurunya nggak yang mendampingi? Nggak ada ya. Jadi cuma ibunya. Dan
Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini kelihatannya sedikit yang hadir karena kita masih tetap memakai protokol COVID-19. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur bahwa hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang luar biasa untuk hadir di ruangan yang terbatas ini untuk penyerahan hadiah atau apresiasi secara simbolis dari juara pertama untuk lomba bercerita dengan harapan merdeka dari COVID. Tentunya acara ini memang agak sulit kita lakukan karena beda dengan sebelum-sebelumnya. Dan ini lomba pertama kali yang kita adakan dengan cara virtual. Tapi puji syukur, alhamdulillah bahwa RRI Semarang, walaupun dengan cara virtual ini, RRI Semarang merupakan RRI yang paling banyak pesertanya. Tepuk tangan untuk RRI Semarang ya. Jadi di seluruh Indonesia hanya RRI Semarang yang pesertanya paling banyak. Jadi ternyata di RRI Semarang ini, di lingkungan Semarang, Jawa Tengah sampai Purwalingga, banyak anak-anak kita yang punya kreativitas, punya inovasi, dan punya kemampuan untuk bercerita atau bahkan nanti menulis cerita. Ternyata kita tidak sangka karena dalam kondisi begini agak khawatir. Saya agak khawatir apa ada yang mau ikut. Ternyata alhamdulillah ada 363 orang. Dan dari tadi sudah disampaikan Mbak Siwi, baru dari 363 itu disaring 50 dan 10 inilah yang terbaik. Saya berharap dari yang 10 ini satu orang mewakili Mbak Elo nanti untuk ke jenjang nasional. Ya mudah-mudahan sesuai harapan Kepala Dinas tadi ya Pak Gunawan, mudah-mudahan Mbak Elo bisa melaju terus ke nasional. Nanti akan diundang ke Jakarta kalau memang jadi juara nasional. Ya nanti berlatih terus agar terbiasa. Karena bercerita berhadapan ini berbeda dengan di virtual ya. Kalau di virtual mungkin karena kita nggak ditonton, nggak dilihat, kemudian juga nggak ada rasa. Tapi kalau ditonton nanti suruh berhadapan langsung dengan audiens mungkin agak berbeda. Tapi saya yakin dengan bimbingan ibu yang luar biasa ini, yang bisa menjadikan anaknya menjadi juara, mudah-mudahan Mbak Elo bisa menjadi yang terbaik. Ya. Insya Allah menjadi yang terbaik bagi keluarga dan juga bagi sekolahnya dan juga bagi nusa dan bangsa. Saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor atau pendukung acara ini yang telah memberikan dukungan, baik pikiran, kemudian juga ada merchandise ya, ada piala dari Dinas Pendidikan dan lain-lain, dan juga tentunya terima kasih yang tak terhingga untuk panitia yang bekerja luar biasa. Karena ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini tentunya lebih berat bekerjanya ketimbang sebelum ada COVID. Tapi lemah telas, Allah yang balas ya kerja ikhlasnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan acara ini akan menjadi acara unggulan kita karena memang ini luar biasa antusias anak-anak sekolah dan mudah-mudahan tahun depan akan terus berlanjut. Insya Allah akan berlanjut seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi selamat kepada 10 pemenang. Oh ya tadi saya belum menyapa ya 10 pemenang yang saya sapa Mbak Elo ya. Teman-teman atau adik-adik atau anak-anakku yang 9 orang lagi ini kita cuma bertemu bertatap muka dengan ini ya, dengan apa? Layar. Jadi saya ucapkan selamat juga kepada 9 orang yang berada jauh dari RRI. Artinya jauh tetapi kita dekat di hati insya Allah ya. Mudah-mudahan suatu saat setelah COVID berlalu kita akan bertemu, kita akan undang di sini ya ketua panitia ini, mudah-mudahan kita bisa ini cepat berlalu dan kita akan menuju kehidupan yang seperti sedia kala dan normal. Itu saja, selamat sekali lagi kepada para juara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu tetap di tempat. Ade Elo, silahkan untuk ke panggung.
Karena satu dan lain hal ya, adik-adik yang lain, jadi untuk penyerahan hadiah secara simbolis, pagi hari ini diwakili oleh adik Elo Sekar Kinasih dari SD Negeri Lamper Kidul 02 Semarang yang terpilih untuk menjadi juara 1. Adik Elo ini akan mendapatkan trofi, kemudian uang pembinaan 1,5 juta, sertifikat atau piagam, juga gift dari mitra kerja. Silahkan. Kok gede pialanya ya, Dek ya? Selamat, Adik Elo. Tetap semangat. Sudah, ditaruh bawah dulu, sayang. Kemudian juga mendapat sertifikat atau piagam. Untuk adik-adik yang lain, sama juga semua mendapatkan hanya untuk uang pembinaan. Ini juara 1 sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian untuk juara kedua mendapatkan 1 juta rupiah. Juara ketiga 750.000. Harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 mendapatkan masing-masing 250.000 rupiah. Kalau susah bawa nanti Kak Siwi yang bawain ya, Dik ya. Baik. Untuk adik-adik yang lain semua sampun Ibu, terima kasih Ibu. Iya, bisa kembali ke tempat. Dan untuk adik-adik yang lain, silakan mulai hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat bisa mengambil hadiahnya. Dan untuk yang luar kota nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Selamat sekali lagi untuk adik-adik yang sudah menjadi juara. Dan akhirnya acara ini berakhir. Terima kasih Ibu Risma yang sudah memberikan hadiah kepada adik Elo. Dan adik-adik yang lain nanti ditunggu ya untuk ambil hadiahnya. Halo. Adik-adik yang lain sudah bisa diambil ya hadiahnya hari ini sayang. Mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Adik-adik ditunggu dulu. Pengen lihat ceritanya Dela nggak? Ya. Iya, pengen ya. Tapi sedikit aja ya. Sedikit aja. Adela mau bercerita ya? Yuk. Karena teman-temannya juga penasaran sayang. Apa? Diambil. Oh begitu. Adik-adik ditahan dulu ya. Acaranya belum selesai, ditahan dulu, tetap monitor ya di Zoom-nya ya. Baik, kita sekarang saksikan Adik Elo untuk bercerita. Halo teman-teman semua, nama saya Elok dari SD Negeri Lamper Kidul 02 Semarang. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Bersama Cegah Corona. Suatu hari di Kampung Sambiroto, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang jauh dari pusat kota, seorang nenek dan cucunya sedang bercakap-cakap. "Nduk, cucuku, hidungmu kenapa? Setiap keluar rumah kok selalu ditutupi terus. Apa tidak pengap?" "Waduh, nenek ini bagaimana toh?
negara kita kan sedang berduka, Nek. Karena ada virus corona. Elah dalah, apa kuwi? Corona? Kok nenek orang ngerti ya, Cuk? Ya. Corona itu virus yang sangat kecil, Nek, dan tidak dapat terlihat oleh mata. Tetapi dia bisa membinasakan ribuan, bahkan jutaan manusia di bumi, Nek. Virus corona itu berasal dari kota Wuhan, negara Cina. Penularan virus corona dapat terjadi jika orang menghirup droplet yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit virus corona. Oh, begitu ya, Cuk. Nenek takut sekali, Cuk. Bagaimana ya supaya kita tidak terkena si corona itu, Cuk? Tidak usah takut, Nek. Yang penting kita selalu jalankan protokol kesehatan. Yang pertama, jaga jarak atau physical distancing. Yang kedua, selalu pakai masker. Hayo, nenek sudah pakai masker belum? Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Yang keempat, hindari kerumunan. Dan yang kelima, tetap di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya, Nek. Oh, ngono ya, Cuk ya. Lah nenek kan di rumah terus, Cuk. Berarti nenek aman dari virus ya, Cuk ya. Wah, betul itu, Nek. Dan yang harus nenek ingat, nenek harus selalu makan makanan yang bergizi agar imunitas nenek tetap bagus. Kalau imunitas kita bagus, kita tidak mudah tertular virus corona itu, Nek. Baiklah, Cuk. Nenek sudah mengerti sekarang. Kamu kok pintar sekali, toh, Cuk. Persis seperti nenek. Wah, iya, Nek. Cucunya siapa dulu? Nah, teman-teman, itu tadi cerita dari Kampung Sambiroto, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pesan moral dari cerita ini adalah tetap jalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk selalu bersama cegah corona ya. Jalan-jalan ke Kota Semarang, beli lumpia dan mingko babat. Jika corona mulai menyerang, mari berantas dengan semangat. Yeay. Sampai jumpa. Wah, seru nggak sayang ceritanya, Elo? Hah? Adik-adik? Bunda Raja sampai mangkut-mangkut loh di belakang. Ini adik-adiknya Kak Siwi yang di sana. Ada juga yang berani bercerita. Jadi enggak, Nasya? Ayo, siapa yang... Ada yang berani nanti diajak cerita di Studio Pro 4. Ada acara Mardi Siwi, Bu. Kalau biasanya saya yang cerita, besok ganti di Elok ya, Dek. Iya, karena lomba untuk anak-anak bercerita baru sekarang. Dan saya pemenang lomba Ibu Bercerita. Ada yang mau, ada yang berani, ayo. Loh, beneran loh, Pak. Ada yang berani, siapa yang berani? Ayo, tunjuk jari. Juara 3, siapa ya ini ya? Ade Eufrasia Finita, mana? Eufrasia, ada sayang? Ada ya? Mana ya?
disorot Mbak Wulan. Hah? Oh, nggak ada videonya. Ini adik Sesa sudah gabung belum ini? Belum ya? Oh, yang jauh ini dari Purbalingga. Adik Razita mana ya? Adik Razita? Ada? Nah, sudah melambai-lambai. Adik Razita kemarin judul ceritanya apa sayang? Malaikat dari Corona. Boleh dong sekarang dongeng lagi untuk teman-teman. Ayo. Berani ya? Berani dong, sudah jadi juara kok. Oh, malu-malu. Ya sudah. Ini yang adik Fight mana? Adik Fight AB Tanaya. Mana ya? Halo, Halo. Adik Fight AB, apa kabar? sehat, luar biasa. Wah, luar biasa. Itu di belakang sama siapa sayang? Sama mama papa, Yang ngajarin bercerita siapa? mama. Mama. Ada mamanya juga di belakang. Berani dong kalau sekarang bercerita? Berani ya? Nanti kalau Udah lupa tanya. mau diambilin naskah nih. Lah ini hadiahnya mau diambil nggak ini? Hah? Hadiahnya mau diambil nggak sayang? Iya, Kalau gitu cerita dulu toh. naskahnya nih. Sedikit boleh, sedikit nyapa teman-temannya, bisa ya? Yuk, Hanya menyapa saja ya. kok ngenyang loh. Bercerita sana. Baik, ini adik-adik yang lain bersiap juga ya. Ayo DAB yuk. Menyapa saja ya. Ya, menyapa. Oke, halo teman-teman, saya Vita Vitanaya dari SD Kristen Terang Bangsa. Ini baru pertama kali saya ikut lomba cerita di RRI, juga lomba cerita di mana-mana, baru pertama kali sih. Biasanya saya ikut lombanya lomba bahasa Inggris gitu-gitu, yang lomba-lomba reguler yang diadakan bukan diadakan pemerintah. Itu saya sudah sering, biasanya sebelum pandemi ini sebulan sekali ikut lomba. Pialanya banyak dong sebulan sekali ikut lomba. Iya, ini sudah berapa ya? Sudah 12 kayaknya ya. Oh, hebat. Kelas berapa DAB? Kelas 5. Kelas 5, baik. Terima kasih ya DAB sudah berpartisipasi, sudah jadi juara juga. Selamat dan terima kasih juga untuk mama papanya. Nanti ditunggu di RRI ya, ambil hadiahnya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Kemudian untuk juara 6 ini adikkannya Asintia Lituhayu. Mana ya? Ada? Mana sayang? Dada dong. Nah, itu dia. Ditampilkan Mbak Wulan. Adikkannya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 sekarang. Adikkannya masih inget dong cerita kemarin? Masih. Masih. Nah, cerita dong sama kita. Buku-buku yang memberontak. Suara-suara gaduh. Suara-suara berdebum. Suara-suara menggerutu.
Bahkan makian memenuhi ruang telingaku. Benar-benar mengganggu. Padahal aku sudah sangat ngantuk. Aku penat sekali setelah saya bersekolah online, mengerjakan tugas-tugas daring dan luring. Musik pengantar tidurku, aku tambah volumenya untuk menghalau suara-suara itu. Namun makin aku tambah, makin keras suara gado-gado itu beresonansi. Tiba-tiba, sebuah kekuatan spontan menarikku dari tempat tidur, membawaku ke ruang baca, ke deretan buku-buku yang bersap-sap tertata di rak. Astaga, buku yang kami tata rapi itu berjumpalitan, berserak dan acak-acakan letaknya. Aku memandangi mereka dengan rasa yang tak bisa kuungkapkan. Semacam rasa rindu dan pilu menyesap dadaku. Kanya, berbulan-bulan sudah kamu tidak bercakap dengan kami. Membuka lembar-lembar halaman kami. Kami merasa sepi, kata salah satu buku itu. Kami tak lagi bisa menyusup dan berjalan-jalan di mata, hati, dan pikiranmu, ujar buku lainnya. Iya, kami merasa kamu tak lagi memperhatikan kami, sahut yang lain. Aku tidak lagi riang karena tidak bisa bertamasya denganmu, menjelajahi angkasa, laut, negeri, aneka kisah dan pengetahuan, timpal lainnya. Air mataku meleleh tanpa ku tahu alasannya. Ketika pandemi belum mencegah aku pergi ke sekolah, buku-buku itu menjadi tamasya abra kakakku. Adikku, usai kami rampung dengan kewajiban ke sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Namun semenjak bersekolah daring, penat yang tak terkatakan membuat kami enggan menyentuh buku-buku itu, apalagi menambah penghuni rak kami. Buku-buku. Asiknya bisa menikmati sunyi, tidak kepanasan dan kesakitan seperti aku. Berulang kali dalam sehari aku dicolok listrik dan keypadku ditekan-tekan tiada henti. Suara melengking itu keluar dalam nada kesal dari handphoneku. Aduh, buku-bukuku. Aduh, handphoneku. Kalian tidak merasakan kesusahanku. Ketika bangun pagi dan harus mengecek jadwal, aku langsung mual. Belajar online sungguh tidak nyaman dan sangat tidak menyenangkan. Ia seperti menaburkan jaring keapatisan yang kuat. Adikku yang sekarang duduk di kelas 4 mengeluh bosan karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Kakakku yang baru masuk SMA program SKS 2 tahun sering mengeluh matanya sakit karena semua tugas harus dikerjakan lewat handphone. Bibiku yang guru playgroup mengeluh karena harus membuat video pembelajaran setiap minggunya. Tak sedikit temanku yang mengeluh karena PJJ. Entah karena tidak bisa main dengan teman-teman, tugasnya lebih banyak, dan sebagainya. Menurutku pembelajaran jarak jauh ini menyenangkan karena aku bisa lebih fokus. Tapi juga tidak menyenangkan karena tidak bisa bersosialisasi dengan guru dan teman-teman. Padahal sekolah itu kan berfungsi untuk melatih karakter para murid, juga melatih bersosialisasi. Lantas untuk apa jika dari rumah kita hanya mengerjakan tugas dan mengikuti Zoom dengan saling berdiam diri? Seperti di film-film, aku merasa sedang menjadi robot ketika Zoom karena semua dikendalikan mesin. Sudah. Ternyata yang mengeluh juga tidak hanya siswanya ya, bukunya juga ya. Iya. Baik dekannya, terima kasih. Baik, adik-adik yang lain, terima kasih sudah bersama di acara ini dan nanti ditunggu kehadirannya di LPPRRI Semarang untuk mengambil hadiah. Nanti langsung ke bagian LPU ya.
pukul 13 waktu Indonesia Barat sudah bisa diambil. Sampai jumpa di acara yang sama di lain kesempatan ya sayang. Selamat siang.